Sekarang kita mau belajar firman Tuhan, saudara. Kita masuk seri khotbah yang baru, perjanjian menjadi besar. Kita akan belajar melalui firman Tuhan. Ada perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk kita orang percaya, yaitu supaya setiap kita bisa menjadi besar, bisa makin besar, bisa makin besar, makin besar imannya, makin besar mimpinya, makin besar visi yang Tuhan berikan, makin besar berkat yang Tuhan curahkan, makin besar menjadi berkat di mana-mana, saudara. Terus satu hal yang bertumbuh dan bertumbuh senantiasa. Ya, karena kita dipanggil untuk menjadi besar. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi satu hari Tuhan berbicara pada Abraham, pergi, tinggalkan rumahmu ini ke satu negeri yang akan aku tunjukkan, saudara. Artinya ada perintah dari Tuhan, pergi, tinggalkan hidup lamanya. Karena saat itu orang tuanya, keluarga besarnya nyembah berhala, saudara. Tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, mulai berjalan ya dalam tuntunan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau Abraham percaya janji Tuhan, kalau Abraham berani melangkah dengan iman, taati petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, saudara. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bukan hanya besar jumlahnya saja, tapi diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati luar biasa. Sampai termasyhur, namanya masyhur. Kalau hanya diberkati saja biasa, enggak sampai terkenal. Tapi diberkati, diberkati, diberkati luar biasa, sehingga terkenal, sehingga termasyhur, saudara. Itu satu hal yang luar biasa. Dan kau akan menjadi berkat. Setelah itu akan jadi berkat. Jadi berkat bagi keluarganya, bagi sesama, bagi bangsanya, bahkan bagi bangsa-bangsa. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi ada perkataan orang seperti Abraham. Kalau ada orang mau memberkati Abraham, dipakai Tuhan memberkati Abraham sehingga janji Tuhan menjadi kenyataan. Orang itu akan diberkati Tuhan, saudara. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau ada orang mengutuk Abraham yang dapat janji daripada Tuhan, yang Tuhan ingin memberkati, orang itu malah dikutuk sendiri, kena kutuk sendiri. Karena janji Tuhan harus digenapi, karena janji Tuhan harus terjadi, nggak bisa dirusak oleh siapapun. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hanya berkat yang besar, berkat yang makin besar, sama sampai semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Itu janji yang luar biasa. Kalau diringkas sekali lagi, Tuhan berkata pada Abraham, tinggalkan hidup lamamu, tinggalkan dosa, mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam tuntunan firman Tuhan. Kalau Abraham taat, tinggalkan dosa, berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan akan bawa dari kemajuan sampai kemajuan. Saudara akan berkati dan sampai berkat yang lebih lagi, sehingga dia masyhur, sehingga dia akhirnya jadi berkat di mana-mana, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, itu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi berita, anugerahnya, berita luar biasa, itu juga bagi kita, saudara. Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu ialah milik Kristus. Siapa di sini milik Yesus? Angkat tangan. Yang milik Tuhan saja, angkat tangan, saudara. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka kamu juga keturunan Abraham, keturunan Abraham, keturunan Abraham, keturunan Abraham, dan berhak diberi hak, saudara, terima janji ini. Artinya janji ini juga untuk kita.
janji ini juga untuk saudara dan saya. Kalau kita mau tinggalkan dosa, lalu berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemajuan kepada kemajuan, saudara. Sampai kita diberkati luar biasa, sampai kita sukses luar biasa, sampai kita berguna luar biasa, sampai kita jadi berkat luar biasa. Itu untuk kita. Saudara mengerti, kita diberi hak menerima janji. Saat ini janji ini juga untuk kita, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Mungkin saudara berkata, saya enggak seperti Abraham. Abraham hebat sekali, saya hanya seperti ini saja. Saudara dengar, Abraham awalnya juga sama, saudara. Enggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Yosua 24 ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Sebetulnya sama, dulunya sama. Abraham ya dalam keluarganya termasuk Abraham itu menyembah Allah lain, itu menyembah berhala, bukan hidup ya yang sudah setia pada Tuhan. Dulunya sama, saudara. Kehidupan yang belum berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan bersabda, tapi Tuhan berkata-kata. Hanya karena apa? Abraham berani percaya. Hanya karena apa? Abraham berani taat, melangkah, percaya dan melangkah, percaya dan melangkah. Maka Tuhan tuntun dia. Tuhan bawa dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Akhirnya sampai. Sama dengan kita. Mungkin ada saudara merasa, aku orang jahat, aku orang kotor, aku orang jatuh dalam dosa, berzina, gagal dan macam-macam. Dalam nama Tuhan Yesus, sama dengan Abraham. Kalau Abraham dulunya seperti itu, Tuhan mau berjanji, saudara keadaan seperti apapun sama, Tuhan mau berjanji. Saya dulu juga mentertawakan Tuhan. Apa Kristen, apa agama, apa doa, apa surga neraka, apa Yesus, saya enggak anggap. Tapi tetap waktu saya hancur dan saya bersuruh pada Tuhan, Tuhan ya buka jalan, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan. Dan Tuhan juga memberikan janji seperti ini. Tuhan punya rencana yang besar. Dan kalau saya berani tinggalkan dosa, berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan punya rencana yang mulia, Tuhan punya rencana yang luar biasa, Tuhan punya rencana yang hebat. Seperti saudara sama, apapun keadaan saudara, dengar, hati Tuhan itu maha kasih. Asal kita mau bertobat, tinggalkan dosa, berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan, bisa punya ketaatan, tinggalkan dosa, ikuti firman Tuhan, maka janji untuk saudara dan saya, maka janji ini untuk kita semua. Keadaannya seperti apapun, saudara keadaan kekurangan, saudara keadaan kesehatan tidak baik, hidup yang tidak baik. Sekali lagi, yang penting kita mau nanggapi perkataan Tuhan, kita mau nanggapi tawaran Tuhan, kita mau menanggapi janji Tuhan, terima dengan iman, berjalan dalam pertobatan, berjalan dalam kebaikan, berjalan dalam firman Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kasih setia yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, ada banyak janji yang tulis di Alkitab. Saya bacakan satu-satu. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya. Lalu, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Berani terima janjinya, berani berjalan dalam ketaatan, maka Tuhan akan membuat kita terpuji, ternama, terhormat. Maka Tuhan akan buat saudara semua dan saya terpuji, ternama, terhormat. Beri tepuk tangan yang meriah. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Orang lihat kita yang penuh dengan karya Tuhan, hanya orang akan datang pada Tuhan karena melihat hidup kita
sampai dipuji-puji, sampai diagungkan. Karena ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa saudara? Kepala, jadi pemimpin, jadi ketua. Ada terobosan naik, bukan jadi ekor, bukan ekor terus, bukan tidak bisa apa-apa. Oh, tumbuh jadi pemimpin, jadi ketua, saudara. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, saudara. Naik lagi, tidak tergantung situasi. Krisis boleh datang, tapi tetap naik lagi. Tantangan boleh datang, tetap saja ditopang Tuhan. Naik lagi. Tantangan, kesulitan boleh datang, tapi tetap saja. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan berkuasa atas masalah. Dibuat naik, dan dibuat naik. Artinya, saudara dengar ya, Tuhan itu akan bawa kita bertumbuh. Itu janji Tuhan. Percayai firman Tuhan, taati firman Tuhan, saudara akan dibawa maju. Punya visi untuk bertumbuh. Jangan terus seperti ini. Jangan serah nasib, saudara. Tuhan itu ingin anak-anaknya sukses. Tuhan itu ingin anak-anaknya berhasil. Amin, saudara. Kalau saudara jadi jemaat, jangan selamanya kau jadi jemaat saja cukup. Jangan, bertumbuh, belajar, melayani, belajar bertumbuh. Nanti akan dipakai oleh Tuhan. Dari hal yang kecil dulu. Oh, pelayan yang kecil dulu. Asyir dulu, saudara. Belajar yang kecil dulu, saudara. Jadi ketua kelompok saya. Terus berjuang. Lama-lama kau bisa jadi, ya terus saudara, supervisor. Betul, saudara. Jadi anggota, jadi ketua, jadi supervisor, saudara. Oh, saudara melayani. Lama-lama bisa bertumbuh. Dulu jadi body voice. Lama-lama jadi singer. Lama-lama bisa jadi WL. Lama-lama dipakai Tuhan juga hal-hal yang luar biasa. Oh, dipakai ya di gereja, dipakai di mana-mana. Termasuk saudara karyawan, dengar. Jangan selamanya jadi buntut. Engkau akan jadi kepala, saudara. Engkau akan dibawa naik, saudara. Dan terus bertumbuh. Dulunya Asyir, enggak masalah, sama saja. Tapi saudara harus terus berjuang, imani, berusaha dalam tuntunan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Saudara akan dibawa naik, bukan turun, tapi terus naik. Itu hatinya Tuhan, saudara. Yang ketika Yesaya 49 ayat yang ke-6, terlalu sedikit, katakan saudara, terlalu sedikit, saudara, bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit hanya jadi pelayan Tuhan. Terlalu sedikit hanya jadi hamba Tuhan. Terlalu sedikit hanya jadi pemimpin di perusahaan. Terlalu sedikit hanya jadi pengusaha. Terlalu sedikit jadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tuhan sedang berkata pada imam-imam, pada pemimpin Israel, terlalu sedikit. Kalau hanya mengembalakan bangsa Israel saja, kalau hanya menjaga bangsa Israel saja, kalau selamatkan bangsa Israel saja, terlalu sedikit. Tetapi aku akan membuat kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ujung bumi. Saudara dengar ya, sebenarnya Tuhan sedang berkata pada kita semua, seringkali terlalu sedikit pikiran kita, terlalu kecil hati kita, terlalu sedikit. Pokok bisa makan wes cukup. Ada yang gitu tak? Ada? Itu bukan pikirannya Tuhan. Itu bukan pikiran Bapak. Pokok gini aja sudah cukup. Sudah sukses, sudah cukup. Tuhan berkata, terlalu sedikit. Engkau berpikir hanya untuk kaya diri sendiri. Terlalu sedikit. Tuhan ingin kau naik. Tuhan ingin berkati engkau. Karena Tuhan ingin pakai saudara jadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena Tuhan ingin pakai saudara jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dimulai jadi berkat bagi keluarga, jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi kota kita, jadi berkat bagi Indonesia, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saja jangan berpikir kecil. Jangan punya iman kecil. Jangan pengharapanmu kecil. Bapak kita di surga punya pengharapan yang besar untuk setiap kita, anak-anaknya. Untuk setiap kita, anak-anaknya.
Jangan berpikir kecil. Hanya cukup hidup, pokok gak ada masalah. Jangan hanya mikir untuk saudara pokok gak ada masalah aja. Oh, saudara sudah berkati, itu berpikir kecil. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Itu pengharapan Tuhan untuk kehidupan kita, penghidupan saya, penghidupan saudara. Pengharapan Tuhan. Dia mengharapkan yang besar bisa kita capai. Itu hati orang tua. Saya jamin saudara buka hati. Pengharapan untuk saudara, untuk anak saudara apa? Kalau anak saudara sukses, saudara lebih senang atau enggak? Senang. Betul? Makin sukses senang enggak? Makin senang. Di tempat kita di pelayan jam 1, Pak Arnov, anaknya itu wah rajin, latih belajar. Wah disupport sekali saudara. Sampai saudara dicarikan ya tukang les atau guru yang ngajari yang berbobot, dibiayai mahal. Wah jadi juara, lebih senang lagi. Mau keluar kota, di backup, diantar. Sampai di luar negeri, diantar terus. Kenapa? Bapak mamanya rindu anaknya sukses, rindu anaknya berhasil. Makin lagi, menang lagi, lebih lagi, lebih lagi. Itu sukacita bagi orang tua. Kalau saudara lihat anakmu sukses, itu sukacita. Demikian Bapak, pengharapan Bapak di surga. Kita naik, saudara naik, bukan turun. Saudara dari kepala, bukan ekor. Saudara terus bertumbuh sampai seperti itu. Diperjuangkan. Amin. Amin saudara. Jadi jangan takut saudara. Tetap saja maju. Tuhan akan bawa saudara terus bertumbuh. Tempat kita bukan di bawah. Tempat kita akan dibawa Tuhan naik. Naik sampai di atas. Sampai dari kepala. Sampai terus naik saudara. Sampai lebih lagi. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dari kasih karunia pada kasih karunia. Dari karya Tuhan pada karya yang berikutnya. Pada karya yang lebih besar. Itu hatinya Tuhan, saudara. Tempat kita bukan di bawah. Saya katakan, tempat kita bukan di bawah. 1, 2, 3. Tempat kita bukan di bawah. Ada anak bungsu yang tinggalkan bapaknya, saudara. Oh, untuk cari jalannya sendiri, saudara. Tapi saudara lihat kisahnya, makin jauh dia tinggalkan bapaknya, keadaannya makin turun. Makin jauh dia tinggalkan bapaknya, keadaannya makin turun. Makin jauh dia tinggalkan bapaknya, keadaannya makin turun. Sampai paling bawah, makan ampas tahu saja nggak boleh. Makan makanan babi saja nggak boleh. Dimarahin, lebih rendah dari babi. Betul? Tapi dia akhirnya sadar. Di rumah bapakku, banyak orang keadaannya lebih tinggi. Hamba-hamba, ya hamba di rumah bapakku saja lebih tinggi daripada aku. Aku nggak mau selalu seperti ini, terpuruk, saudara, paling rendah. Makan makanan babi saja nggak boleh. Aku harus kembali pada bapakku. Aku harus kembali. Oh, jadi hambanya saja lebih tinggi daripada keadaan sekarang. Waktu dia melangkah kembali, bapaknya dari jauh melihat dia. Lalu bapaknya lari, saudara, dipeluknya, diciumnya, digantikan jubahnya, diberikan cincin, hidupnya diangkat lagi. Saya harap setiap saudara, apapun yang sudah terjadi, mungkin saudara terlanjur jatuh, mungkin saudara terlanjur terpuruk, mungkin saudara terlanjur terhina. Tapi hari ini firman Tuhan sedang berkata, Tuhan ingin memulihkan, mengampuni. Tuhan ingin bawa saudara naik kembali jadi anaknya Tuhan, kembali jadi anak rohani Abraham secara rohani. Atau mungkin ada di antara saat ini, oh enggak apa, saya sukses kok saudara. Saudara dengar, saudara yang sudah sukses, Tuhan tidak puas dengan keadaan saudara. Jangan puas dengan keadaan saudara. Tuhan ingin saudara lebih sukses lagi. Tuhan ingin pakai saudara lebih besar lagi. Tuhan ingin pakai saudara lebih berguna lagi, lebih lagi. Maka temanya naik. Selama hidup ada waktunya berkarya. Selama hidup ada waktunya menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, bagi sesama, bagi kerajaan Allah. Itu kesempatan selama kita hidup. Betul? Abraham itu anaknya orang kaya sebetulnya saudara. Waktu dia belum ikut Tuhan, dia itu sudah anaknya orang kaya.
Mungkin dia sudah kaya juga karena umurnya sudah 75 tahun, saudara. Tapi Tuhan gak puas hanya sekedar Abraham jadi orang kaya di rumahnya, di desanya atau di kampungnya. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Maka Tuhan berkata, tinggalkan di tempatmu, berjalan dalam tuntunanku. Aku akan bawa engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan berkati luar biasa sampai engkau jadi berkat, sampai engkau masyhur. Betul? Saudara yang sukses, jangan mikir hanya, aku sudah kaya, aku sudah terkenal, aku sudah banyak followernya banyak. Saudara dengar, itu belum apa-apa di hadapan Tuhan. Tuhan ingin bawa kita sampai semakin berguna, semakin memuliakan Tuhan, semakin saja saudara banyak orang bisa ditolong dan diselamatkan seperti Abraham. Tapi saudara dengar, kalau Abraham mikir, aku ini orang berdosa kok. Dulu penyembah berhala, Tuhan masa mau. Lalu dia nggak berani terima dari Tuhan. Selamanya dia masih dalam kehidupan dosa, nggak pernah bangkit. Bersyukur Abraham berani percaya, sekalipun saat itu dia masih hidup dalam keadaan penyembah berhala. Berani percaya, berani melangkah. Tuhan tuntun, Tuhan angkat, Tuhan pakai, janji Tuhan digenapi. Bersyukur sekalipun dia sudah jadi orang kaya, anak orang kaya, atau sungguh-sungguh dia sendiri sudah kaya. Kalau dia saat itu merasa cukup, dia tetap saja sekedar jadi orang kaya. Mungkin mati di desanya sebagai orang kaya yang mati di desanya saja cukup. Gak pernah hidup yang sangat berguna, gak pernah hidup yang sangat berarti. Saya bersyukur Abraham berani percaya, Abraham berani tangkap panggilan Tuhan, Abraham berani tangkap rencana Tuhan, tuntunan Tuhan. Maka dia dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya, dari kasih karunia pada kasih karunia berikutnya, sampai dia menjadi bapak orang percaya. Saudara, sekali lagi, jangan puas dengan apa yang sudah kita temui. Hidup adalah kesempatan untuk terus berkarya, berkarya, berkarya. Tuhan ingin dalam dunia kita sampai puncak, hidup yang sangat berguna, hidup yang sangat berarti, hidup yang sangat menyukakan hatinya Tuhan. Sangat sukses di dunia dan juga sangat sukses di surga. Dengar saudara, ada perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada orang kaya yang bodoh. Sudah kaya, merasa kaya, menikmati saja. Setiap hari berfoya-foya, setiap hari melimpah. Saudara, kain bungu, kain yang mahal, makanya melimpah. Saudara, nggak ingat lagi Tuhan, nggak peduli lagi dengan Tuhan. Panggilan Tuhan nggak ada. Dia merasa sudah cukup, pokok nikmati saja. Saudara, nggak ngurus nanti di surga gimana, surga atau neraka, nggak peduli lagi. Ada juga Lazarus dikatakan orang miskin, orang percaya tapi miskin. Setiap hari cari sisa makanan di rumah orang kaya. Bahkan dia kena borok, anjing saja yang ngobati boroknya. Saudara percaya, tapi dia sangat menderita saat itu. Dua-dua mati, orang kaya itu mati, masuk dalam penderitaan besar. Betul saudara, Lazarus juga mati. Dalam apa? Pangkuan Abraham. Dia masuk surga. Tapi beda dengan Abraham. Dia masuk surga, Abraham masuk surga. Abraham masuk surga dalam kemuliaan, dalam kebesaran. Maka Lazarus hanya dipangku di pangkuan Abraham. Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh berjalan dalam Tuhan, nanti sampai surga masih diajak Tuhan mimpin bersama. Bukannya sekedar masuk surga, tapi ada pahala, tapi ada mahkota, tapi ada kasih karunia. Bahkan dipakai Tuhan, sampai di surga masih dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Ada panggilan yang nyata untuk setiap kita. Maka saya ajak yang jadi karyawan, jangan puas dengan keadaanmu. Naik lagi, naik lagi. Dalam tuntunan Tuhan, untuk rencana Tuhan, bukan untuk rencana pribadi saja. Saudara pengusaha, mau sukses seperti apapun, saudara itu baru hanya sedikit sekali. Jauh dari rencana Tuhan. Jangan puas, saudara akan dibawa makin besar,
makin besar sampai bangsa-bangsa. Oh, untuk rencana Tuhan, saudara jadi terang, saudara jadi berkat. Ya, di lingkungan saudara jadi terang, jadi berkat. Di bisnis saudara sampai ke bangsa-bangsa jadi terang. Bangsa-bangsa ada di luar negeri juga jadi terang. Itu rencana Tuhan. Tangkap ya, berani percaya visi yang Tuhan rencanakan besar. Taati tuntunan Tuhan dan saudara akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Saya bersyukur gereja kita bisa jadi contoh yang luar biasa. Saya dulu pengusaha tekstil. Saudara, saat maju-majunya pabrik saya, Tuhan panggil saya untuk jadi gembala sidang. Sulit bagi daging untuk tinggalkan pabrik saya. Saudara, sedang maju-majunya. Tapi Tuhan terus berkata, engkau cinta Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, gembalakanlah kawanan dombaku. Seperti yang dikatakan pada Simon Petrus, engkau mengasihi aku 3 kali. Kalau engkau mengasihi aku, ya gembalakanlah kawanan dombaku. Akhirnya saya berani, ya percaya pada Tuhan. Saya tinggalkan pabrik, jadi pendeta gembala sidang. Waktu saya jadi pendeta, saya berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tinggalkan pabrik. Ya Tuhan, jadi gembala sidang, jadi pendeta. Tapi jangan hanya asal jadi pendeta. Pendeta yang bisa kau pakai untuk hal yang besar. Pendeta yang selamatkan banyak jiwa. Pendeta yang berguna bagimu Tuhan. Lalu saya minta visi untuk selamatkan jiwa saudara. Dan waktu saya minta Tuhan beri visi 1000 jiwa diselamatkan. Saat itu baru berapa puluh, belum ada 100 mungkin saudara. Tuhan beri visi 1000 jiwa diselamatkan. Saudara, saya berani percaya, saya tangkap terima kasih Tuhan. Sekalipun baru belajar melayani. Karena saudara tahu enggak, waktu saya jadi pendeta pertama, khotbah saja enggak bisa. Tugasnya mengundang hamba Tuhan, penjadwal hamba Tuhan. Khotbah saja belum bisa kok saudara. Visinya 1000 jiwa diselamatkan. Apapun keadaan saya, apapun kekurangan saya belajar berani percaya. Tangkap visi itu. Saya sampaikan pada jemaat, Tuhan beri visi selamatkan 1000 jiwa. Maka kita perjuangkan, kita doakan, kita puasakan, kita perjuangkan, kita doakan, kita puasakan. Sehingga satu kali 1000 jiwa dicapai. Gak ada visi, gak ada perjuangan. Gak ada perjuangan, gak ada kemajuan. Setelah capai, lalu saya doa lagi, Tuhan, ya beri visi yang lebih besar. Sehingga lebih berguna lagi. Sehingga lebih banyak orang diselamatkan. Akhirnya Tuhan berikan lagi visi 5.000 jiwa diselamatkan. Sama saya sampaikan umumkan dan jemaat. Tuhan beri visi 5.000 jiwa diselamatkan. 5.000 jiwa diselamatkan. Ayo doakan, puasakan, perjuangkan. Doakan, puasakan, perjuangkan. Satu hari Pak Agung datang pada saya. Pak Agung berkata, Pak, gereja kita ditertawakan. Teman-temanku di pasar Klewer katanya gitu, mentertawakan gereja kita. Katanya keluarga Allah itu kegedean pihak kurang jaga. Jadi ngomongnya besar, visinya besar, nggak ada dasarnya, nggak ada jaganya, hanya ngomong besar saja. Gedean pihak kurang jaga katanya. Lalu tambah lagi, apalagi Pak Baja itu lebih lagi ditertawakan. Katanya, wongnya cilik, visi ini gede, katanya gitu sah. Orangnya kecil, wah mau punya visi besar, 5.000. Kenapa? Saat itu di kota Solo, gereja yang sudah puluhan tahun, paling banyak 2.000 lebih. Belum ada yang 3.000. Ini keluarga Allah, gereja baru, visi 5.000. Pak Obaja, orangnya kecil, visi 5.000 ditertawakan. Saya berkata, enggak apa-apa. Orang yang enggak dapat sendiri enggak bisa ngerti kok. Betul saudara, jalan terus, doakan, puasakan, perjuangkan. Satu hari 5.000 jiwa diselamatkan. Bersyukur, setelah itu doa lagi, Tuhan berikan visi, selamatkan jiwa lebih banyak. Supaya pengorbananmu di atas kayu salib punya hasil yang lebih besar. Lalu sama, doakan, ya, puasakan, perjuangkan, doakan. Puasa, perjuangkan. Satu hari sampai 10.000. Lalu setelah itu bersyukur, nggak berhenti. Oh, percaya Tuhan punya rencana yang besar. Hidup adalah kesempatan berbuah,
berkarya di dalam Tuhan. Dan akhirnya Tuhan beri visi 20.000 jiwa. Sama saudara, saya umumkan, lalu saya ajak, ayo saudara semua, doakan, puasakan, ya, perjuangkan, doakan, puasakan, perjuangkan. Lama nggak tercapai. Saya tanya Tuhan, gimana Tuhan? Sampai 10.000 sudah kok 20.000. Tuhan ngomong, tempatmu, gedung gerejanya hanya muat 1.000 lebih. Kamu minta 20.000, mau ditaruh di mana? Ibadahnya di mana? Kalau kamu mau, aku kirim 20.000, bangun gedung gereja yang besar. Lalu dibangunlah ini. Ada tempatnya, Tuhan kirim 20.000. Setelah 20.000, saudara, saya salah. Saya pikir sudah cukup. Sudah 20.000, mau cari banyak-banyak, mau untuk apa? Ngurusi 2.000 itu gampang atau sulit? Ngurusi mesin sulit, ngurusi orang lebih sulit. Kok diem saudara? Ya atau ya? Mesin kan diem tuh saudara, dimarahin ya diem tuh saudara. Saudara, saya pikir sudah cukup. Sudah ada jemaat, sudah ada gedung, jemaat 20.000, sudah ada radio, sudah ada SKPNK, sudah ada STT. Saya pikir cukup, tapi dengar. Begitu nggak punya visi, gereja kita berhenti bertumbuh, macet. Banyak orang dapatkan, Pak ayo maju lagi, Pak ayo maju lagi. Saya males gitu, saya nggak bergerak. Tapi satu hari, Suset Eting datang di Solo, nginep di Novotel. Dia cari saya dan Pak Jo, ketemu. Intinya pembicaraan yang sekian banyak adalah Tuhan ingin kamu maju lagi. Masuk level yang lebih tinggi lagi. Tuhan mau pakai lebih lagi. Jangan berhenti. Bergerak lagi. Maju lagi. Punya impian visi yang baru lagi. Tuhan ingin pakai lebih lagi. Hanya saya sadar saya melangkah. Saya minta lagi visi dengan Tuhan. Tuhan beri visi lagi yang lebih besar. Pikiran saya, Tuhan akan berikan visi 50.000. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Saya pikir itu Tuhan akan beri visi 50.000. Tapi ternyata beda pikiran saya dan pikiran Tuhan beda. Tuhan beri visi berapa? 1 juta. Artinya Tuhan ngajak saya berpikir, Tuhan itu tanpa batas. Jangan dibatasi. 1 juta, saya dengar saja saya ya bingung saudara. 1 juta. Saya tapi belajar taat kok. Ya, saya umumkan jemaat, Tuhan beri visi 1 juta. Lalu berapa orang tanya saya, Pak, itu bergerak atau sungguhan Pak? Itu visi dari Tuhan, itu ambisi mau baca Pak. Ya dari Tuhan lah saya jawab, betul gak? Ya atau ya? Harusnya saya jawab apa? Ya kalau saya yakin dari Tuhan, ya saya dari Tuhan. Lalu ditanya lagi, kalau 1 juta, penduduk Solo saja gak ada 1 juta. Orangnya dari mana mau baca? Saya jawabnya gimana? Gimana Bu? Mbo. Lo kok mbo toh? Punya visi kok gak ngerti mbo gimana? Ditanya lagi, kalau adalah 1 juta, mau ibadahnya di mana? Gedungnya di mana? Apa ada gedung yang bisa muat 1 juta? Saya ditanya lagi, saya jawabnya apa? Mbo. Lo kok mbo toh Pak? Saya jawab seperti Abraham. Abraham diberi visi yang melampaui. Istrinya mandel, betul? Mereka sudah tua, nggak mungkin bisa punya anak. Tuhan berkata, bangsa yang besar, bangsa yang besar, bangsa yang besar. Nggak masuk akal. Tuhan mau berkati dia sampai dia jadi berkat bagi dunia. Seluruh bangsa-bangsa diberkati, nggak masuk akal. Tapi dia berani melangkah. Dia nggak tahu caranya, juga nggak tahu tempatnya gimana, nggak tahu. Pokoknya saja terima saja janjinya, melangkah saja. Tuntun dari tapak berikutnya, Tuhan tuntun dari tapak berikutnya, Tuhan turun dari tapak berikutnya, maju, makin nyata. Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Di sana itu zaman dulu pelita besar ada, tapi di sepatu bawah itu ada pelita.
Pelita itu hanya supaya tidak kesandung dulu saudara. Pelita ini kecil, hanya bisa lihat satu tapak. Yang sana tidak kelihatan. Satu tapak maju, nanti terangnya maju. Satu tapak maju lagi, terangnya maju lagi. Satu tapak maju lagi, terangnya maju lagi. Sambil berjalan, sambil dituntun. Sambil berjalan, sambil dituntun. Sambil berjalan, sambil dituntun. Sambil berjalan, sambil dituntun. Betul? Abraham mengalami. Gereja kita mengalami. Dari 7 orang dibawa dari kasih karunia. Dari kasih karunia ke kasih karunia berikutnya. Dulu dia hanya Solo. Tapi ternyata Tuhan dorong buka berbagai tempat, berbagai kota. Dulu saya pikir nggak mungkin. Tuhan bawa saya ke Nigeria untuk melihat gedung gereja. Yang satu gereja yang jemaatnya sekitar 15 juta. Dulu saya pikir 1 juta nggak mungkin, mana bisa 1 juta. Tuhan tunjukkan saya 15 juta jemaatnya. Artinya bisa. 1 juta itu kecil bagi Tuhan. Betul? Gedung gerejanya di mana? Saya disuruh lihat di sana. Gedung gerejanya panjangnya 3 km, lebarnya 3 km. Nyatanya bisa. Betul? Jangan batasi Tuhan. Kita seringkali terlalu kecil pikiran kita. Kita selalu terlalu kecil pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau kita berpikir kecil, Tuhan gak bisa pakai besar. Tuhan berkata, yang penting tinggalkan dosa. Berjalan dalam kebenaran, dalam tuntunan Tuhan. Setapak demi setapak Tuhan akan tuntun. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Amin. Bahkan dari berkat dunia surga. Kuncinya saudara, supaya kita bisa mengalami tuntunan Tuhan, supaya kita bisa mengalami yang melampaui batas, adalah hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan, kita jadi sahabatnya yang baik, yang disukai oleh Tuhan. Beres. Kunci utama ya saudara, dengar ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita rajin belajar sangat bagus. Kita gigih perjuangan lebih bagus lagi. Tapi dengar, kita boleh belajar jadi pandai. Kita boleh kerja keras. Peras tenaganya boleh makin maju. Tapi tetap terbatas. Ada yang tidak bisa kita lakukan. Beda kalau kita nomor 1 dengan Tuhan. Hubungannya dekat. Jadi orang kesukaan Tuhan. Jadi sahabat baiknya. Kita bisa dengar suara Tuhan. Kita berani percaya janji Tuhan. Kita berani taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan senang. Maka Tuhan tuntun dari langkah ke langkah berikutnya. Langkah yang tepat. Langkah yang benar. Bahkan diberkati Tuhan. Bahkan ditolong Tuhan. Bahkan dilimpahi dengan favor kasih setianya. Jadi dengar. Apapun keadaan saudara, bukan tergantung saudara. Apapun keadaan yang ada di dunia, itu tidak masalah. Nomor 1 Tuhan. Kedua, taati firman Tuhan. Disuruh rajin belajar, rajin bekerja, ya rajin. Tuhan berkata firman-Nya, ampuni, ya ampuni. Tuhan berkata jadi berkat, ya jadilah berkat. Kalau saudara lakukan itu, saudara mengalami kemuliaan. Yang utama adalah itu saudara, hubungan, karena semua dari Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Ini kata Daud, saudara, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Itu punya Tuhan, milik Tuhan. Ya segala-gala yang ada di langit dan yang di bumi, ya Tuhan punya mula. Semuanya punya Tuhan. Kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud mengerti. Seperti Abraham mengerti. Semua itu dalam tangan-Mu. Maka saudara perhatikan. Yang nomor 1 bagi Daud, bangun hubungan. Yang intim, yang akrab.
Jadilah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadilah orang yang berani percaya pada Tuhan. Jadilah orang yang taat pada Tuhan. Jadilah orang jadi pelaku kehendak Tuhan. Saudara akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kemuliaan. Bukan tidak ada masalah. Ada masalah, Tuhan kalahkan masalah. Ada tantangan, Tuhan buka. Tuhan pakai kita jadi pemenang. Jadi pemenang, lebih dari pemenang. Berhasil sekalipun ada tantangan. Amin. Saya akan buktikan saudara. Lihat apa yang Tuhan lakukan di gereja kita. Saya bersyukur sejak dulu saya berkata, Tuhan tuntun gereja kita itu luar biasa. Jemaat bisa itu jadi contoh. Ya, semua firman, semua tema yang Tuhan berikan itu rema. Kalau kita tangkap percayai, kita lakukan dengan taat, pasti cepat atau lambat pasti ngalami. Untuk Yusi, Tuhan berikan firman apa? Ayat tadi, jadi bangsa yang besar. Dalam arti, jadi besar, makin besar, makin besar, jadi besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kita percaya, kita tangkap, itu ditulis, jadikan rema. Kami tahu Tuhan berkata, pasti Tuhan menggenapi. Lalu Yusi kali ini sungguh-sungguh digenapi. Yang pertama, kita sudah mengadakan conference seperti itu. Ya, catatan saya sekitar 28 tahun. Selalu Tuhan berkarya luar biasa. Tapi jumlahnya paling banyak 2000 lebih. Dengar ya. Tahun ini beda. Karena Tuhan beri tema jadi besar, lebih besar. Maka yang daftar banyak sekali. Sampai 3000 lebih. Sampai 3500. Ya 7 kalau nggak salah 57. Akhirnya sudah di stop. Takutnya nggak ada tempatnya lagi. Sampai di stop. Kalau nggak di stop bisa 4000 mungkin lebih. Jadi besar. Tiba-tiba pesertanya jadi banyak besar. Yo visitasi seperti itu. Tapi tadi juga luar biasa. Banyak sekali orang mau ikut sampai nggak bisa. Jadi besar. Jadi besar. Makin besar. Makin banyak. Lalu menjelang mau UC. Saudara luar biasa sekali. Menjelang mau UC saudara. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita mengadakan peresmian gedung parkir baru di Marcella 45 tingkat. Betul saudara? Ditambah tempat parkir yang lebih besar, yang lebih luas supaya bisa nampung lebih banyak lagi, siap terima lebih banyak lagi. Ditambahi lebih banyak, lebih besar. Saudara bisa parkir di sana juga. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya sampai terkagum-kagum. UC hari Rabu, ya saudara, Jumat sebelumnya, Tuhan itu rasanya bicara dalam hati saya dan hatinya Pak Jo waktu kita ngomong, ayo Tuhan perintahkan, ambil langkah iman. Peletakan batu, saudara, untuk pembangunan gedung gereja yang jauh lebih besar daripada ini. Ini sudah enggak cukup, saudara. UC juga enggak cukup, saudara. Natal enggak cukup. Tuhan dorong kita ambil langkah iman, ambil tindakan profetik, peletakan batu untuk pembangunan gedung gereja yang jauh lebih besar. Saya masih belum berani melangkah, terus doa terus. Ya Sabtunya doa terus, minggunya doa terus, sampai minggu sore kita merasa peneguhan, sungguh-sungguh dari Tuhan. Lalu kita Seninnya mulai gerak. Tuhan berkati kita, tanah di Ring Road. Ring Road itu kalau saudara sana jalannya mungkin kota Solo itu paling lebar, paling besar. Bisa parkir banyak. Kalau budalan orang cepat langsung habis gitu saudara. Paling besar. Tuhan sudah berkati tanah di sana. Itu belakangnya nembus yang KA City yang He itu saudara. Belakangnya nembus ke sana saudara. Hampir 3 hektar. 2 hektar lebih saudara. Hampir 3 hektar. Lalu Senin langsung kita datangkan saudara. Ya alat besar, babat alas. Karena dulunya alang-alang semua. Satu hari pakai alat babat alas. Besoknya Selasa ambil langkah sungguh-sungguh. Semua terkejut mesti. Ya Bu Heri itu mesti terkejut. Kok tiba-tiba dipanggil peletakan batu gitu saudara. Lalu kita tinggal iman saudara itu. Ya peletakan batu pertama secara iman, secara profetik. Belum bangun secara iman, secara profetik. Kenapa? Tuhan ingatkan. Waktu dulu bangun pusat kegerakan Roh Kudus, masih ingat? Ya, waktu Tuhan perintahkan, kita itu nggak punya dana. Karena semua dana
belikan tanah. Semua perpuluhan, belikan tanah. Semua persembahan syukur, belikan tanah semua. Tuhan perintahkan itu belum punya dana. Tapi Tuhan gerakkan sama. Peletakan batu pertama untuk pembangunan. Pusat gerakan Roh Kudus itu belum punya dana. Ambil tindakan iman. Saudara yang ikut saudara pasti tahu itu ya. Semua ya saudara. Itu belum. Itu baru peletakan secara profetik. Dengan iman. Dengan nubuatan. Dinubuatkan. Nanti akan bangun. Sungguh-sungguh di sini. 1 tahun kemudian. Sungguh-sungguh. Langkah berikutnya. Peletakan batu mulai pembangunan gedung-gedung Holy Land di sana. Tuhan nyata, Tuhan buka jalan. Waktu Tuhan perintahkan, kita berani percaya, kita berani melangkah dalam tuntunan Tuhan. Ada izinnya dan akhirnya ada dananya. Mulai pembangunan. 1 tahun kemudian, seperti yang saudara lihat tadi, sudah jadi banyak. Ini juga sama. Conference ini tambah besar. Tuhan berikan visi gedung gereja yang jauh lebih besar dari ini. Minimal 2 kali lipat dari ini. Betul? Tindakan iman. Saya imani tahun depan kita akan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja di Ring Road yang jauh lebih besar. Ini kairos untuk bangsa. Tuhan tambah terus jiwa-jiwa. Betul saudara? Maka saya mulai komitmen. Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Tahun ini selesai. Tahun depan dipakai. Tahun depan mulai bangun gedung gereja yang besar. Untuk menampung jiwa-jiwa yang akan datang. Yang dikirim oleh Tuhan. Gedungnya seperti itu saudara. Hebatnya izinnya sudah keluar. Desainnya bangunan sudah keluar. Ini kaca saudara. Tengah ini kaca maksudnya gitu saudara ya. Ini desain yang dibangun, yang digambar oleh arsiteknya, saudara. Ini samping-sampingnya, gitu, saudara. Tuhan itu hebat. Jangan batasi cara Tuhan bekerja. Tuhan berkata jadi besar. Maka Tuhan sungguh-sungguh buktikan. Jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar. Tambah lagi SKPNK sekolah kita. Dulu kita sudah umumkan. Nanti akan pindah di KACT. Betul saudara ya? Nanti pindah di sana. Tapi dalam perjalanan Tuhan itu punya rencana lebih lagi. Jadi Tuhan mulai berkata, SKPNK nanti ada 2, bukan 1 saudara. Yang satunya di sini. Sekretariat di depan itu mulai saudara. Dirombak, bangun-bangun lagi, bangunan yang lain. Sekretariat besok pindah di sana saudara. Ya hapus saja saudara. Oh mulai saudara. Akan ada di Widuran, saudara lihat. Itu kan gedung ini tuh saudara. Di depan tuh saudara. Besok dipakai SKPNK. Yang lainnya ditambah bangunan-bangunan yang lain saudara. Jadi SKPNK akan ada pertama di kota Solo. Dari Jagalan pindah ke Widuran. Nanti bukan hanya itu. Sungguh-sungguh juga bangun. Di KACT dibangun juga nantinya. Kita itu sampai heran-heran kok saudara. Kita sendiri nggak ngerti kok, hanya bisa bersyukur, hanya kagum saja. Semua Tuhan kita ngaku ya, semua karena anugerahnya, bukan kita. Itu Tuhan yang punya rencana, itu Tuhan yang bangun. Kita hanya disuruh, kita hanya belajar percaya, kita hanya belajar taat saja. Bukan kita, kita nggak bisa, kita nggak mampu. Itu Tuhan. Belum selesai loh saudara. Tuhan itu hebat-hebat. Berapa tahun yang lalu, waktu Bu Agung meninggal. Tahu ya kenal Bu Agung yang dulu itu meninggal. Waktu kita ada di Delingan, saya dengan semua SGG. Ya, SGG itu staf gembala global. Itu punya kerinduan dan ngomong saya, Pak, gereja kita tambah besar. Tambah besar. Kalau kita bisa punya kuburan, tempat kuburan sendiri dari gereja kita. Bagus loh Pak, mereka rindu seperti itu saudara. Lalu saya coba ya tanya di Delingan, kita mau beli 2.000 nanti untuk orang-orang kita. Tapi nggak boleh, nggak diizinkan saudara. Lalu kita mau cari sekitarnya di situ, katanya juga nggak bisa, izinnya sudah nggak boleh di situ. Ya sudah, berhenti. Tapi kira-kira hampir 2 tahun waktu kita kumpul-kumpul, mereka tuh nyatakan lagi kerinduannya. Ayo Pak,
doa lagi, usaha lagi supaya tempat kuburan sendiri gitu saudara. Akhirnya ya sudah, saya coba doa lagi. Saya Pak Jo cari ya makelar tanah yang kira-kira bisa gitu. Di sana kita sudah cari beberapa tempat, lalu ada satu nunjukin yang di sana. Saya dengan Pak Jo datang di sana, diantar saudara. Pak Jo berkata saat itu, kalau saudara ikut pemuritan kira-kira 3 Selasa yang lalu, dia sempat berkata, ini sudah keliling mana-mana. Pak Obadja tidak ngomong apa. Tapi waktu sampai di tempat itu, dia berkata, papa itu saya. Itu tiba ngomong, ya ini tempatnya. Pokok ya sini, nanti tempatnya sini. Saya ngomong gitu katanya. Saya sudah punya iman, ya di sini. Dan setelah itu saudara, tiba-tiba pemilik tanah itu lewat. Dia lihat, loh tanahnya kok orang ada di tempatnya dia, apa? Dia berhenti naik sepeda gitu, berhenti saudara. Ada apa ini? Lalu dia berkata, saya pemilik tanah di sini. Ada apa kalian di sini? Saya tanya, dijual apa enggak? Lalu dia jawab apa? Dijual, katanya gitu saudara. Lalu kita, oh dijual ya, nego-nego, jadi. Hanya gitu aja, saya seledek. Hanya gitu saja jadi. Ngurusi surat-suratnya, izinnya, ternyata jadi. Maka kita sudah mulai pembangunan itu saudara. Kita sudah ke sana bersama SGG. Coba dikeluarkanlah saudara, ini lihat ya. Ini menjelang mau selesai bersama SGG. Ada banyak semua di sini SGG. Ninjau di sana. Semua bersyukur karena mereka semua punya kerinduan supaya ada. Saudara. Tapi saudara, itu bukan tempat pemakanan umum. Bukan untuk semua jemaat. Itu kita bangun taman pahlawan. Seperti setiap negara punya kuburan untuk pahlawan. Taman pahlawan gitu saudara. Yang dianggap ini pahlawan Tuhan yang ditempatkan di gereja kita akan dikubur di situ. Lah waktu Yusi Kamis sore tiba-tiba kita dapat WhatsApp, Bu Esther dipanggil pulang ke rumah Bapak. Kita terkejut, kita kehilangan. Tapi tiba-tiba kita sadar ada satu yang ditambahkan Tuhan lagi. Ada tempat pemakaman ini yang mau ditabiskan, yang mau diresmikan, yang mulai dipakai. Aja kita ya izinkan Bu Esther dikubur itu sebagai penghargaan gereja untuk perjuangannya, untuk ya pelayanannya selama ini. Maka diadakan pemakaman di sana, saudara. Ibu Esther SGD Kid Impact, dia berjuang, dia terus berkarya, saudara. Kita ingin menghargainya. Saudara lihat ini yang mikul saja pakai pakaiannya beda dari biasanya. Di tempat di situ pemandangan yang bagus sekali, sejuk dan luar biasa. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan tambahi, Tuhan tambahi, Tuhan tambahi, Tuhan tambahi, sampai kita terheran-heran. Sekali lagi bukan kita kok saudara. Mau berjuang seperti apapun gak akan bisa kalau bukan Tuhan. Mau berjuang seperti itu gak akan bisa. Mau ditiru ya gak akan bisa. Kita sendiri aja gak bisa. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena anugerahnya. Saya tutup dengan yang terakhir. Satish Kumar, salah satu pembicara utama kita dari India. Dia itu mengembalakan gereja yang pemajuannya, pertumbuhannya paling pesat di seluruh dunia. Saudara. Cepat sekali, banyak sekali. Saya sudah berusaha ngundang dia ke gereja kita bertahun-tahun, ditolak, nggak bisa. Ya sudah, tahun ini saya nggak ngundang dia sebetulnya. Karena kita sudah ngundang berapa tahun tetap nggak bisa. Ya sudah, saya nggak mikir lagi, saya nggak ngundang dia. Tapi satu hari waktu saya sedang pergi dengan Bu Obadja dari sini, tiba-tiba HP saya itu bunyi. Saya lihat, Satish Kumar telepon saya gitu saudara. Ya betul ya. Satish Kumar telepon saya terima nggak? Baiknya diterima nggak? Lah tapi saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Lah yuk gimana? Tapi karena saya nggak terima, telepon lagi. Ya sudah saya terima. Ngomong-ngomong sebisanya. Ya gitu toh saudara, sebisanya. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti saya ngomong dengan Satish Kumar. Sudah WA saja. Saya berkata itu. Dia WA, jelaskan panjang lebar WA. Saya WA-nya. Lalu saya tanyakan Mbah Google.
Saudara, transit saya tanyakan saudara AI, saudara. Setelah saya tanyakan tahu jawab pakai terjemah lagi, pakai AI, kirim dia, jelaskan ABCD, komunikasi, pakai AI. Jadi itu betul saudara. Dan waktu dia datang, saudara tahu enggak? Saya ingin ngajak dia ke dia enggak minat. Janjinya Senin, batal. Senin sore, batal. Janji Selasa pagi, enggak datang. Sampai semua sudah pulang baru dia datang. Untuk sendiri gitu saudara. Ada pendampingnya. Tapi waktu orang banyak tadi yang saudara lihat itu enggak datang. Sampai semua sudah pulang baru dia datang. Saya pikirkan gak minat saudara. Jadi saya hanya di Roman Theater itu. Dia turun lalu saya jelaskan ya tentang visi Tuhan. Bagaimana Tuhan bicara dan tempat-tempat yang dibangun. Setelah saya jelaskan, saya pikir saya ngajak pulang. Oh gak tertarik kok saudara, betul gak saudara? Datang itu mungkin hanya karena sungkan, betul gak? Datang diminta saja. Ya sudah, saya jelaskan selesai, saya ajak pulang. Dia berkata, jangan. Saya mau datangi satu persatu. Lalu saudara, setiap tempat didatangi, dilihat anaknya moto-moto, dia tanya-tanya, tempat ini gimana? Oh visinya gimana? Tuhan kerja gimana? Setiap tempat datangi, setiap tempat dilihat, setiap tempat sampai lama. Sudah lama saudara dengar, saya pikir ya mau pulang toh. Saya berkata, sudah ya Pak Tastis ya kita pulang. Jangan, dibilang jangan lagi, kenapa? Saya mau foto sendiri. Anaknya sudah moto loh saudara. Dia bilang enggak, saya mau pribadi moto. Setiap gedung difoto sendiri saudara. Difoto sendiri saudara. Dia enggak puas hanya anaknya. Dia foto sendiri, sampai selesai baru pulang. Lalu waktu makan bersama saya tanya dia, kenapa toh kamu tiba-tiba antusias, seneng saudara? Oh saya ajak pulang saja, enggak mau minta. Ya, oh lo mau lihat, mau foto macam-macam. Dia jawabnya gini, saya nggak minat awalnya, tapi waktu saya datang di situ, dengarkan Pak Obajan jelaskan, tiba-tiba roh saya menyala. Tiba-tiba saya rasa Tuhan berkata, bangun, Holy Land Experience di sini, di India, bangun. Dia berkata, di Solo, Holy Land kedua. Dia rindu di India, Holy Land ketiga. Maka dia ingin lihat, maka dia foto, dia ingin mau niru di sana, mau bangun di sana. Sudah lihat, semua orang datang di sana. Kalau hatinya terbuka, menyala, kesaksian tadi semua. Dibukakan, menyala, Tuhan bicara, hadirat Tuhan, dapat penglihatan, dapat macam-macam. Orang dijamak, dikuatkan, menyala-nyala. Dia ngalami, maka dia rindu untuk sana. Lalu saudara tahu enggak, dia nabur. Dia memberi persembahan untuk tempat itu. Karena dia tahu ada hukum tabur tuai. Di mana dia tabur, ada kaitannya. Supaya Tuhan juga berikan visi yang sama, pengurapan yang sama, karya Tuhan yang sama. Supaya dia bisa membangun juga Holy Land Experience India. Kita itu terheran. Sekali saya ajak saudara, itu bukan kita, 100% Tuhan. Kita sadar kita itu nggak bisa. Kita nggak mungkin, kita nggak mampu. Kita hanya disuruh, kita berani percaya, kita mau taat saja. Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang pakai kita, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang jadikan yang tidak ada jadi ada, Tuhan yang buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu saja. Sejak setiap jemaat ini jadi contoh. Apa yang Tuhan berikan gereja kita itu berlaku untuk setiap jemaat. Tuhan punya visi yang besar, tangkap visi yang besar, berani percaya, tapi tinggalkan dosa, buang dosa, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Benar saudara, tangkap. Dan saya percaya saudara akan mengalami, karena firman-Nya 1 bulan ini jadi besar. Saudara akan dibawa lebih lagi. Imanmu makin besar. Impian visi yang Tuhan berikan makin besar. Karya Tuhan makin besar. Dipakai Tuhan makin besar. Jangan takut dengan keadaanmu. Yang penting mau bertobat. Yang penting mau tinggalkan dosa. Yang penting mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Supaya engkau bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan, bangunlah hubungan yang intim.
Bangunlah hubungan yang dekat. Belajar melatih kepekaan. Supaya saudara bisa tangkap apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Supaya saudara bisa tangkap apa yang dikatakan Tuhan. Supaya saudara bisa tangkap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Tangkap pengurapannya. Tangkap. Saudara akan berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Itu pesan firman Tuhan.